Shalom, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV Manado yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, untuk mendahului semua kegiatan dan aktivitas kami rindu untuk kembali mendengar suara Tuhan. Kami rindu untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, kiranya urapan kuasa Roh Kudus mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu maupun pemirsa Kompas TV Manado, khususnya program Mutiara Iman, dimanapun berada. Dan kiranya firman-Mu ini mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedia untuk mendengar. Amin. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV Manado yang dikasihi Tuhan, di saat ini mari kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, khususnya 2 Korintus pasal 12. Kita akan membaca ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Pemirsa Kompas TV, khususnya program Mutiara Iman yang dikasihi Tuhan, setiap kita sebagai manusia pasti dan akan selalu menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan dan penderitaan. Penderitaan dan tantangan hidup merupakan sebuah hal yang akan selalu dihadapi oleh setiap orang, apalagi orang percaya. Pembacaan kita di saat ini dalam 2 Korintus pasal 12 berisi tentang bagaimana Rasul Paulus menjelaskan apa yang telah diperbuatnya dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Di tengah berbagai karya pelayanan yang dilakukan Rasul Paulus yang begitu hebat dan luar biasa, ternyata dalam pasal 12 ini kita mendapati ada banyak orang yang juga mempertanyakan atau mereka meragukan dan bahkan mempertentangkan ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan karena itu, dalam pasal 12 ini, Rasul Paulus menjelaskan bagaimana dia mengerjakan semua panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan. Walaupun ada begitu banyak tantangan dan penderitaan yang harus ia hadapi. Dalam ayatnya yang ke-5, di sana dikatakan, "Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, agar supaya jangan ada orang yang memperhitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku." Jadi Paulus menjaga dirinya agar supaya dalam pekerjaan pemberitaan Injil, orang-orang tidak mencela dan tidak memperhitungkan apa yang dilakukan Rasul Paulus sebagai sebuah tindakan yang keliru.
Walaupun memang pada kenyataannya tantangan dan penderitaan tetap dialami oleh Rasul Paulus. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV Manado yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat dalam ayatnya yang ke-8, dari ayatnya yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus sadar bahwa dalam pekerjaan pemberitaan Injil, ternyata ia tetap perlu untuk menjaga agar hidup dalam kerendahan hati. Dan bahkan dia diizinkan untuk menerima pergumulan dan penderitaan hidup. Di sini dikatakan ayat 7, ada duri di dalam daging untuk menggocok Paulus. Duri dalam daging ini, pemirsa yang dikasihi Tuhan, oleh beberapa ahli sering diartikan dua hal. Yang pertama, duri dalam daging sering dianggap sebagai suatu penyakit atau kelemahan yang mungkin dialami Rasul Paulus dalam pekerjaan pemberitaan Injil yang dia lakukan. Atau yang kedua, duri dalam daging juga dipahami sebagai pergumulan iman yang luar biasa. Artinya ketika Rasul Paulus menyampaikan pemberitaan Injil, dia mendapat penolakan dan tantangan dari banyak orang. Jadi dalam pekerjaan pemberitaan Injilnya, Paulus menyadari bahwa tetap ia perlu rendah hati. Dan karena itu Tuhan mengizinkan dia mengalami duri dalam daging. Tetapi yang menarik, Rasul Paulus pun di ayat 8, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Terhadap duri dalam dagingnya, penderitaan dan pergumulan, entah itu penyakit atau tantangan dan hambatan yang dialami, Paulus sudah berseru kepada Tuhan, berdoa meminta kepada Tuhan agar hal itu boleh dijauhkan. Tetapi bahkan sampai 3 kali. Tetapi apa jawab Tuhan? Di ayat yang ke-9, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dalam perjalanan pemberitaan Injil yang dilakukan Paulus, ternyata penyertaan dan anugerah Tuhan itu cukup baginya. Dan itu juga yang diingatkan oleh Rasul Paulus melalui pembacaan di saat ini, bahwa dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam tugas pemberitaan Injil, maupun apapun yang kita lakukan sebagai orang percaya, senantiasa menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Mungkin pemirsa Mutiara Iman telah rajin melakukan tugas pelayanan, telah siap sedia dalam setiap hal yang dipercayakan. Tetapi seringkali pergumulan dan tantangan tetap datang. Dan walaupun pergumulan dan tantangan tetap datang, apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu juga yang senantiasa boleh kita alami dan rasakan sebagai orang percaya, bahwa kasih karunia dan penyertaan Tuhan senantiasa hadir. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV Manado yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan pergumulan hidup merupakan sebuah kepastian yang terus akan kita jalani sebagai manusia sampai di mana Tuhan menghendaki kita hidup. Namun dari pembacaan di saat ini, melalui apa yang dialami oleh Rasul Paulus, kita melihat bahwa di tengah tantangan, penderitaan, dan gumul hidup, kasih karunia Tuhan senantiasa beserta orang-orang yang percaya kepadanya.
Dalam bahasa aslinya, kasih karunia juga dipahami atau dari kata haris, yang bisa juga diartikan atau diterjemahkan sebagai anugerah. Berbicara mengenai anugerah Allah, itu merupakan sebuah pemberian dari Allah atas kehidupan orang-orang yang percaya untuk menerima anugerah keselamatan dan jaminan kehidupan. Dan ketika anugerah keselamatan itu diberikan melalui Yesus Kristus, maka janjinya, janji penyertaannya senantiasa dialami dan dijalani oleh orang percaya. Walaupun mungkin sama seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus, tantangan, penderitaan, dan pergumulan hidup senantiasa terjadi. Bahkan ketika kita melihat di ayatnya yang ke-10, Paulus berkata, "Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Bukan hanya anugerahnya, kasih karunia-Nya yang menyertai kehidupan orang percaya, tetapi karena anugerah dan kasih karunia itu, semua orang yang percaya mendapatkan kekuatan di tengah berbagai kelemahan dan gumul hidup yang dialami. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menjadi kepastian dari semua manusia adalah bahwa semua manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tak ada satupun manusia yang hidup yang akan lepas dari kematian. Tetapi janji penyertaan anugerah Tuhan senantiasa dialami dan dirasakan dan akan dinikmati oleh kita orang percaya. Bahwa baik maut maupun hidup tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang oleh anugerahnya telah menyelamatkan kita dalam pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Karena itu, di tengah berbagai kelemahan, pergumulan, siksaan, dan penganiayaan hidup, Paulus juga menjadi teladan bagi kita untuk tetap kuat, untuk tetap setia dan tabah, walaupun ada berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan. Di saat ini, realitas kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam bermasyarakat, kita menemukan begitu banyak kabar-kabar yang menyulitkan, mungkin juga menjadi pergumulan dan beban hidup. Tetapi ayat firman Tuhan di saat ini menguatkan kita bahwa dalam lemah, dalam kelemahan kita, kekuatan dari Tuhan itu yang menguatkan kita. Dan pemirsa Kompas TV, khususnya program Mutiara Iman yang dikasihi Tuhan, ini kiranya boleh menjadi pegangan hidup setiap kita orang percaya, bahwa jika kita masih merasakan kelemahan, maka di saat yang sama anugerah dan penyertaan dari Tuhan itu akan dan pasti menguatkan kita. Dan percayalah bahwa anugerahnya itu cukup bagi kita. Sama seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus. Saat ini mungkin jemaat, khususnya pemirsa Kompas TV, program Mutiara Iman, yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan, boleh kita merefleksikan perjalanan hidup sampai dengan saat ini. Sudah sejauh mana kita percaya akan anugerahnya yang menguatkan itu? Sampai sejauh mana kita bergantung dan berharap setia terus kepadanya? Apakah hidup dan semua aspek hidup kita ini benar-benar bergantung kepada Tuhan? Atau jangan-jangan ada hal-hal lain di luar Tuhan di mana kita menggantungkan kehidupan?
Tanpa Tuhan dan tanpa anugerahnya, maka kita bukan apa-apa. Kita tidak akan mampu melakukan apa-apa tanpa anugerah dan kekuatan dari Tuhan. Jemaat, khususnya pemirsa Kompas TV, program Mutiara Iman yang dikasihi Tuhan. Kiranya kekuatan dan anugerah Tuhan ini yang juga terus akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan di tengah tugas dan tanggung jawab yang kita alami saat ini, yang kita miliki dan yang Tuhan percayakan bagi kita saat ini. Apa yang dicontohkan dan menjadi teladan hidup dari Rasul Paulus itu menjadi kekuatan bagi kita orang percaya untuk tetap teguh berpegang dalam iman dan percaya bahwa anugerah Tuhan itu yang menguatkan kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab. Seringkali kita alami atau mungkin kita saksikan sebagai orang-orang percaya dalam panggilan pelayanan kita, pekerjaan, tugas keseharian kita, dengan siapapun atau dengan tugas apapun yang Tuhan percayakan, ada berbagai macam godaan yang membuat kita bisa saja mengingkari Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan. Di era post-truth saat ini, era pasca kebenaran, di mana seringkali kebenaran dan kebohongan sulit untuk dibedakan. Kiranya kita tetap terus berpegang pada Tuhan. Percaya bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka anugerahnya, maka penyertaannya itu akan memampukan kita. Walaupun mungkin tantangan dan pergumulan akan kita alami. Tapi perjalanan hidup Rasul Paulus juga menjadi contoh dan kesaksian iman bahwa di tengah gumul, tantangan, bahkan penderitaan hidup duri dalam daging yang dialami oleh Rasul Paulus, orang percaya itu pasti dipelihara oleh Tuhan. Mungkin saat ini jemaat sekalian, karena menjaga integritas kehidupan, mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Tetapi sama seperti apa yang dikatakan firman, bahwa orang benar tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Apa yang dialami saat ini itu tidak akan pernah luput dari pantauan dan kemahakuasaan Tuhan. Dan karena itu tetaplah setia melakukan kehendak Tuhan, hidup dalam anugerahnya, dan senantiasa berharap bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk menjalani tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Maka kehidupan kita, dimanapun kita pergi dan berada, boleh menjadi teladan yang baik, boleh menjadi contoh, dan dimanapun kita pergi dan berada, kita menjadi berkat bagi orang lain. Pemirsa Kompas TV, khususnya program Mutiara Iman yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan kembali beberapa saat lagi. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang dikasihi Tuhan, karena itu dalam setiap tugas dan tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, ingatlah selalu bahwa kasih karunia atau anugerah Tuhan itu ada dan menyertai kita. Itu cukup dan akan memampukan kita untuk menjalani tugas dan tanggung jawab, menjaga integritas hidup, bahkan membuat kita mampu menjadi berkat dimanapun Tuhan pakai dan utus kita untuk orang banyak. Dan selain itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga diingatkan melalui nats yang kita baca pada saat ini, bahwa dalam setiap kelemahan, dalam setiap penderitaan, dan dalam setiap pergumulan kehidupan, Tuhan yang menguatkan kita. Jika aku lemah, maka aku kuat. Hanya oleh karena Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa kita, kita boleh mendapat kekuatan
di tengah berbagai pergumulan dan penderitaan hidup yang kita alami. Karena itu, jagalah integritas hidup, berpeganglah dan tetap setia terus kepada Tuhan yang adalah sumber penghidupan kita. Sambil kita tetap terus percaya bahwa Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup sampai di mana Tuhan menghendaki kita. Pemirsa Kompas TV Manado, khususnya program Mutiara Iman yang dikasihi Tuhan, tak ada cara untuk menjauh dari Tuhan, dan tak ada cara yang membuat kita pasti akan terlepas dari pantauan Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hendaklah kita selalu ingat bahwa Kristus yang telah ada sejak dahulu, sekarang, dan sampai masa yang akan datang adalah Dia yang telah memberi pengampunan kita kepada kita atas dosa-dosa di masa lalu. Dia yang akan memelihara dan menyertai kehidupan kita di masa kini, dan Dia yang akan memberikan kita harapan akan kehidupan di masa yang akan datang. Dan bahwa Dia yang juga memberikan kita keberanian untuk datang bersujud dan berdoa kepadanya. Dan Dia juga yang akan memberi kita kedamaian abadi dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ia yang telah menyertai kita, Ia yang telah menganugerahkan keselamatan dan kehidupan bagi kita adalah Ia, Tuhan yang senantiasa akan memampukan kita untuk menjalani hari-hari hidup di tengah berbagai macam gumul dan penderitaan yang kita alami. Ingatlah selalu bahwa anugerahnya cukup bagi kita. Dan jangan sekalipun kita meninggalkan iman kita kepadanya. Tuhan Yesus kiranya menyertai dan memberkati pendengar, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV Manado. Shalom. Kita akan berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah pemelihara dan pemilik hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa di saat ini kami pemirsa Mutiara Iman Kompas TV Manado, dimanapun kami berada, boleh membaca dan merenungkan firman. Di mana firman-Mu ini kembali mengingatkan kami bahwa anugerah Tuhan itu cukup dan tidak sebanding dengan berbagai hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan kiranya kami boleh mensyukuri anugerah-Mu itu Tuhan, dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan menjadi orang yang membawa berkat bagi orang lain. Senantiasa percaya bahwa di tengah gumul dan penderitaan yang Tuhan izinkan kami alami, ada kuasa Tuhan yang menolong dan menopang kami. Dan dalam kelemahan kami boleh mendapatkan kekuatan. Tuhan yang Maha Kasih, kiranya Engkau memberkati dan memampukan setiap kami. Urapan kuasa Roh Kudus menyertai kami, sehingga dalam menjalani hari-hari hidup yang dipenuhi dengan berbagai dinamika kehidupan, tantangan gumul, bahkan mungkin hal-hal yang mendatangkan pergumulan dan berbagai hambatan dalam hidup kami. Kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap percaya bahwa kasih-Mu, penyertaan-Mu senantiasa hadir bagi kami. Dan bahwa pemeliharaan Tuhan itu boleh menguatkan kami, memampukan kami melalui segala sesuatu yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kami. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, kami
mau membawa seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Tuhan juga yang kiranya memberkati agar Roh Kudus boleh memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang tetap setia dalam iman kami, menjaga integritas hidup dengan tidak mudah jatuh dalam godaan dunia ini, serta boleh berpegang terus, berpengharapan kepada Tuhan, Sang pemilik hidup kami yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Dan bahwa iman kami tidak bisa dan tidak akan pernah digantikan oleh hal-hal lain yang membuat kami jauh daripada Tuhan. Ampuni dan kasihani kami Tuhan, jika Engkau dapati ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa saat ini untuk pimpinan dan redaksi Kompas TV Manado. Kiranya berkati mereka dalam semua hal yang mereka lakukan, dan melalui program Mutiara Iman Kompas TV Manado ini, banyak orang yang boleh diberkati, dan banyak jiwa-jiwa yang boleh semakin mengenal Tuhan, dan boleh merasakan lawatan Tuhan. Tuhan memberkati juga setiap kami dalam menjalani tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, berikan hikmat, kemampuan dan kesehatan, agar apapun yang kami lakukan itu memuliakan Tuhan dan boleh membawa berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan, kiranya dimanapun kami pergi dan berada, kehidupan kami ini boleh senantiasa memancarkan kasih Kristus bagi orang lain. Ini doa dan permohonan kami, ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami bawa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian program Kompas TV Mutiara Iman di saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemirsa Mutiara Iman Kompas TV Manado dimanapun berada. Shalom.